malam, salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat. Kami semua dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai kebijakan fiskal dan kebijakan moneter untuk tugas terakhir mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan kebijakan yang ditempuh oleh kebijakan pemerintah untuk merencanakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan yang bertujuan menstabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Pada tahun 1930-an, kebijakan fiskal diarahkan untuk menstabilkan ekonomi makro dan kebijakan fiskal lebih berfokus pada untuk mengurangi defisit anggaran. Pokok kebijakan fiskal adalah prioritas pertama untuk mengatasi masalah defisit anggaran dan masalah anggaran pendapatan belanja negara lainnya. Dan prioritas kedua yaitu untuk mengatasi masalah stabilitas perekonomian makro. Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berkaitan erat dengan pajak. Mengenai kebijakan anggaran atau politik anggaran. Anggaran definisi adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian. Surplus adalah kebijakan untuk membuat pemasukan lebih besar daripada pengeluarannya. Anggaran perimbangan terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama dasar dengan pemasukan tujuan politik agar berimbang yakin terjadinya kepastian agar serta menikmati. Kebijakan moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Adapun jenis-jenis kebijakan moneter, yang pertama penargetan inflasi. Penargetan inflasi adalah kebijakan moneter dengan menjadikan inflasi sebagai sarana akhir. Dalam pelaksanaan target inflasi, Bank Indonesia menetapkan target inflasi yang digunakan untuk bertujuan target inflasi telah ditetapkan. Yang kedua, harga penargetan tingkat. Melalui kebijakan moneter, harga yang dapat dijasa dengan mengupayakan agar jumlah uang yang beredar di masyarakat lebih stabil. Pemilikan cadangan moneter ini sebagai agregat moneter dan merupakan kategori luas yang mendefinisikan dan mengukur jumlah uang yang beredar dalam suatu perekonomian. Yang kedua, pada sistem nilai tukar tetap ini, mata uang suatu negara ditetapkan secara tetap dengan mata uang asing. Misalnya, mata uang yang ditetapkan secara tetap terhadap dolar Amerika Serikat. Kebijakan moneter dibagi menjadi dua golongan, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif adalah sebuah kebijakan untuk menambah jumlah uang yang beredar. Nah, kebijakan ini dilakukan untuk mengurangi pengangguran dan menambah daya beli masyarakat pada saat perekonomian mengalami resesi. Nah, kebijakan ini juga digunakan untuk mendorong dan merangsang pemulihan perekonomian pada saat resesi melanda. Contoh dari kebijakan ini adalah peningkatan pembelian sekuritas pemerintah oleh Bank Indonesia, penurunan suku bunga, dan juga menurunkan persyaratan cadangan terhadap bank. Kebijakan moneter kontraktif adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar dan bertujuan untuk mempertahankan tingkat suku bunga jangka pendek yang lebih tinggi dari biasanya dan menurunkan inflasi sehingga mengurangi pengeluaran dan investasi dalam memperlambat perekonomian. Contoh kebijakan moneter kontraktif adalah Bank Indonesia melakukan lelang sertifikat atau melakukan pembelian surat berharga di pasar modal. Operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah. Di pasar terbuka, jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintahan akan membeli surat berharga pemerintah. Namun bila ini jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintahan akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Dengan menetapkan kebijakan diskonto berguna untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dengan tujuan memperlancar likuiditas dan mengontrol kegiatan ekonomi masyarakat. Pada kebijakan diskonto juga memiliki hubungan yang erat pada politik diskonto yang merupakan komponen yang
berperan penting dari instrumen kebijakan moneter. Namun, pada politik, diskon merupakan suatu kebijakan yang akan menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar, sehingga untuk menerapkannya dengan cara memainkan atau menurunkan suku bunga bank yang dilakukan Bank Sentral atau yang disebut dengan Bank Indonesia. Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan menurunkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambahkan jumlah uang pemerintah, menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang yang beredar, pemerintah akan menaikkan jumlah rasio. Contohnya, apabila PT mempunyai saldo yang positif dalam artian laba bersih, PT dalam tahun buku berjalan telah menutup akumulasi kerugian PT dari tahun buku sebelumnya. Dan jika cadangan wajib belum mempunyai jumlah 20% dari modal yang ditempatkan di sektor, maka ia hanya boleh digunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lainnya. Moral persuasion merupakan salah satu instrumen kebijakan moneter yang dapat dilakukan oleh Bank Sentral dalam rangka untuk mencapai tujuannya. Kebijakan moneter. Yang pertama, stabilitas ekonomi merupakan dasar tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi. Kedua itu pendapatan kerja, yaitu suatu keadaan yang mencerminkan jumlah anggota yang ikut serta yang secara aktif dalam kegiatan perekonomian. Contohnya seperti menanam padi, menanam jagung dan nelayan yang mencari ikan. Kestabilan harga adalah tingkat inflasi rendah dan tidak berfluktuasi secara ekstrim. Contohnya untuk mengatasi inflasi. Mengatasi inflasi harga, kebijakan moneter yang dapat dilakukan salah satunya untuk menaikkan suku bunga bank dan menurunkan suku bunga kredit. Pemasaran internasional adalah suatu yang disusun secara sistematis tentang seluruh transaksi ekonomi yang meliputi barang dan jasa. Kebijakan fiskal, meningkatkan fiskal yaitu penanaman modal perorangan, berskala dan jumlah serta mendapatkan keuntungan. Contohnya membeli suatu produk untuk memanfaatkan dalam jangka waktu panjang. Peningkatan lapangan kerja adalah dimanapun perusahaan membutuhkan karyawan atau seseorang yang melamar pekerjaan di perusahaan untuk memenuhi apa saja yang dilaksanakan dalam perusahaan. Tiga, memelihara stabilitas perekonomian internal dan eksternal. Yang pertama, internal, berdasarkan perbandingan kinerja perekonomian aktual dengan bersikap optimal. Yang kedua, ini eksternal. Pada dasarnya diturunkan dari persamaan identitas sederhana pendapatan nasional. Mengendalikan tingkat inflasi. Tujuan terakhir kebijakan fiskal tentang pengendalian tingkat inflasi sebagai langkah mengurangi dampak inflasi dan tetap menjaga daya beli masyarakat. Hubungan antara kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal adalah dua kebijakan yang merupakan alat utama bagi perencana ekonomi nasional untuk mengendalikan keseimbangan makro dan ekonomiannya. Keduanya sangat erat berkaitan satu sama lain, sehingga dalam praktek yang sering dijumpai adalah kebijakan fiskal yang juga mempunyai konsekuensi moneter atau kebijakan moneter dengan konsekuensi fiskal. Perbedaan kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang menggunakan anggaran pemerintah dan pajak untuk menstimulasi ekonomi. Sedangkan kebijakan moneter berfokus pada meningkatkan atau mengurangi suplai uang demi menstimulasi keadaan ekonomi. Kebijakan moneter yang berkaitan dengan bank dan uang yang beredar. Dari kedua kebijakan ini dapat menyimpulkan bahwa dapat dilakukan pemerintah untuk mengatur pendapatan dan berbelanja negara.